Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basirah. Wa'lamu ana fikum Rasulullah wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah Tauhid Robbani Kota Caneh, Aceh Tenggara yang dirahmati Allah. Hidup di alam dunia ini sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam syahadah atau sebelum ruh itu melepaskan angkan cangkangnya, di mana Bapak Ibu hendaknya telah mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna. Mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna itu tentunya zahir dan batin. Lalu bagaimana jalan untuk mengenal Allah sempurna zahir dan batin? Tentu kita wajib untuk memahami akan siapa sebenar-benarnya yang wujud secara mutlak. Apakah ada sesuatu selain daripada dirinya? Apakah ada kita dan Allah juga ada? Atau kita saja yang ada, Allah tidak ada? Atau Allah saja yang ada, kita nggak ada? Ini yang mesti kita pahami. Supaya apa? Supaya tidak ada dua wujud di dalam hidup ini. Yang ada sebenarnya adalah satu wujud. Kalau memang yang ada sebenarnya itu adalah satu wujud, siapa sebenarnya yang satu wujud itu? Yang sebenar yang ada yang satu wujud itu bukanlah kita, akan tetapi adalah Allah. Kalau Allah memang itu satu wujud, apa yang Allah katakan tentang dirinya? Inilah yang Allah jelaskan kepada kita. Sehingga dengan apa yang Allah sampaikan kepada kita, kita paham siapa Tuhan dan siapa kita yang sebenar-benarnya. Maka malam ini Bapak Ibu, sebelum Ustadz meninggalkan Kota Caneh ini, Ustadz akan mensimpelkan kajian kita. Ustadz tidak akan mencang-cang-cencang kaji itu. Sebab kalau kaji itu dicancang-cencang, dicabiak-cabiak nama Bapak Ibu, nanti terlampau rumit kali Bapak Ibu memahaminya. Jadi Ustadz ambil aja garis besarnya, walaupun garis besar namanya dalam pandang Ustadz, sebenarnya itulah yang sebenar-benarnya yang Bapak Ibu cari selama ini. Karena siapa yang qadim, siapa yang baharu, siapa yang wujud, dan siapa yang adam sebenarnya. Maka untuk lebih terang dan jelasnya, Allah menceritakan tentang dirinya. Untuk itu, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Allah menjelaskan kepada kita bahwa dirinya lah yang sebenar-benar wujud itu. Dirinya lah yang sebenar-benar ahad. Dirinya yang sebenar-benar tunggal secara mutlak. Apa kata Allah bahwa dirinya itu wujud tunggal secara mutlak? Ini Allah jelaskan. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Dan yang kedua, Allah jelaskan La ilaha illa huwa
kullu syai'in halikun illa wajhahu. La ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhahu. Yang pertama, Allah menjelaskan tentang rahasia sejati dirinya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa dialah Allah yang ahad. Ahad ini, ya, Bapak Ibu, itu maknanya esa. Esa itu maknanya satu. Satu itu maknanya tunggal. Makna esa, satu dan tunggal, itu maksudnya hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya. Maksud hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain dirinya semata. Kalau masih ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka Allah itu belum dikatakan esa, satu, tunggal, atau ahad. Karena masih ada diri yang lain selain daripada dirinya. Karena tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka disitulah dikatakan dia itu esa, satu, dan tunggal. Karena tidak ada pembandingnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga jelaskan, La ilaha illa huwa. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, illa huwa. Melainkan yang nyata dan yang wujud itu hanya dia satu-satunya. Kenapa hanya dia satu-satunya? Karena tadi dia menjelaskan dirinya itu esa, satu, tunggal, atau ahad. Kullu syai'in halikun. Tiap-tiap segala sesuatu. Yang dikatakan segala sesuatu itu Bapak Ibu, itu adalah alam semesta. Yang terdiri daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dan isi di antara keduanya dalam bentuk rupa berbeda, wujud yang lain, dan nama yang bermacam-macam. Itu yang dikatakan segala sesuatu. Kalaulah segala sesuatu itu adalah alam semesta, langit dan bumi, isi di antara keduanya, dalam bentuk rupa yang berbeda, nama yang bermacam-macam, sebenarnya, hakikatnya, halikun. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Kalau tidak ada yang ada, sejak mula adanya, atau tidak pernah ada sama sekali, illa wajahahu. Berarti yang ada, yang wujud sama sekali, yang tunggal sama sekali, illa wajahahu, hanya dia semata-mata. Itulah zat itu. Rupanya yang sebenar ada itu bukan kita. Yang sebenar wujud itu bukan kita. Yang sebenar ada, yang sebenar wujud, yang sebenar nyata, yang sebenar jelas, yang sebenar terang, itu adalah dia yang bernama Allah. Kalau dia yang bernama Allah satu-satunya, maka disitulah kita wajib mengenal akan diri dia ini. Wajib mengenal akan diri dia. Untuk mengenal dirinya, tidak bisa dengan kita. Karena kita nggak pernah ada. Untuk mengenal dirinya, tidak bisa dengan alam. Karena alam nggak ada. Untuk mengenal dirinya, tidak bisa dengan sesuatu. Karena sesuatu tidak pernah ada. Berarti untuk mengenal dirinya adalah dengan dirinya sendiri. Ya.
Tak mungkin Bapak Ibu mengenal Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Ya. Ini Ustadz kacaukan pikiran Bapak Ibu malam ini supaya terang nih ya. Bagaimana mungkin Bapak Ibu mengenal Allah melalui alam, mengenal Allah melalui sesuatu, mengenal Allah melalui diri. Padahal alam, sesuatu, dan diri tidak pernah ada. Berarti kalau alam, sesuatu, diri tidak pernah ada, maka untuk mengenal Allah adalah dengan jalan mengenal akan dirinya. Ya. Untuk mengenal Allah itu melalui dirinya. Dengan jalan memahami dirinya. Karena dirinya cuma yang ahad, dirinya cuma yang tunggal, dirinya cuma yang ada, hanya dia satu-satunya, selain dia tidak pernah ada. Berarti siapa yang dikatakan sebenar-benar sejati diri? Ya. Pertanyaannya, siapa yang sebenar-benar sejati diri atau seakmal diri atau diri sejati? Ini pertanyaannya. Kalau tidak ada sesuatu, tak ada alam, tidak ada diri kita. Hanya dia satu-satunya yang ada. Pertanyaannya, siapa yang sebenar-benar diri? Siapa yang sejati diri? Dan siapa yang seakmal diri? Jawabannya Bapak Ibu, yang dikatakan sejati diri, seakmal diri, diri sejati, itu tiada lain adalah Allah. Allah itulah yang sejati diri. Allah itulah yang sebenar-benar diri. Allah itulah yang diri sejati. Maka disitulah dia menjelaskan bahwa dirinya yang sejati diri. Di situ apa kata Allah? Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu. Dialah diri yang awal, dialah diri yang akhir, dialah diri yang zahir, dialah diri yang batin. Kalau dia adalah diri yang awal, akhir, zahir, dan batin, maka tidak ada yang awal, melainkan yang awal itu hanya dia. Tidak ada yang akhir, melainkan yang akhir itu hanya dia. Tidak ada yang zahir, melainkan yang zahir itu hanya dia. Tidak ada yang batin, melainkan yang batin itu hanya dia. Karena dia cuma satu-satunya. Tidak ada diri yang lain. Kalau tidak ada diri yang lain, hanya dia satu-satunya. Makanya yang dikatakan sebenar diri, seamal diri, sejati diri, yaitu Allah. Ini mesti ditanamkan ke dalam hati. Mesti dihunjamkan ke dalam batin. Kalaulah sudah terhunjam, sudah tertanam, sudah terpatri di dalam hati, di dalam batin, bahwa yang sejati diri, seamal diri, diri sejati itu adalah Allah. Lalu pertanyaan yang kedua, siapa Allah itu? Karena dia cuma yang ada. Siapa Allah itu? Allah itu adalah aku. Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku inilah Allah.
La ilaha illah ana. Tidak ada Tuhan yang wujud yang nyata bernama Allah, melainkan Tuhan yang wujud yang nyata bernama Allah itu aku, kata Allah. Tuh. Jadi yang dikatakan Allah itu ya aku. Aku di situ, apakah akunya Bapak Ibu? Enggak. Tapi dah dikatakan akunya Bapak Ibu tidak pernah ada. Jangankan Bapak Ibu, alam tak ada, sesuatu tak ada. Hanya dia cuma yang ada. Kalau hanya dia yang ada, maka aku itu akunya Allah. Yang statusnya sebagai apa Allah tuh? Sebagai Tuhan. Nih statusnya sebagai Tuhan. Nah, statusnya sebagai Tuhan itu dah. Bapak Ibu kan sering buat status tuh. Jadi Allah itu kalau buat status, statusnya itu sebagai Tuhan. Hah? Makanya yang sebenar Allah itu aku. Kalaulah yang sebenar Allah itu aku, akunya Tuhan, siapa aku itu? Yang dikatakan sebenar aku itu adalah Muhammad. Yang sebenar aku itu Muhammad. Bukan Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad junjungan kita Nabiuna sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenar aku itu Muhammad. Karena Muhammad itulah zohirnya aku. Muhammad itu zohirnya aku. Kalaulah Muhammad itu zohirnya aku, itu maksudnya Muhammad itu wujud nyatanya diri aku itu. Jikalau Muhammad itu zahirnya aku, wujud nyatanya diri aku, siapa yang sebenar Muhammad itu? Yang sebenar Muhammad itu, itulah yang disebut namanya hayat. Yang dikatakan Muhammad itu hayat. Ya. Muhammad itulah kenyataan yang hidup itu. Muhammad itulah yang sebenar-benarnya yang hayat itu, yang hidup itu. Kenapa? Karena Muhammad itu nyatanya wujud diri si hayat tuh. Itu maksudnya tuh. Kalaulah Muhammad itu wujud nyatanya si hayat, lalu pertanyaannya, siapa si hayat itu? Siapa yang hidup itu? Sebenar-benarnya yang hidup itu adalah ruh. Yang hidup tuh, yang hayat itu adalah ruh. Ya. Hayat itulah yang ruh itu. Jikalaulah hayat itu yang ruh, siapa ruh itu? Ruh itulah sebenarnya yang dikatakan insan. Ruh itu yang disebut insan. Kalaulah ruh itu yang disebut insan, maka siapa insan itu? Insan itulah sebenarnya rahasia diri aku yang bernama Allah. Rahasia diriku yang bernama Allah.
Ya, jadi yang dikatakan insan itu adalah rahasia diriku yang bernama Allah. Disitulah letaknya Allah menjelaskan siapa insan itu yang sebenar-benarnya. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku, wa ana nafsuhu, dan akulah dirinya insan itu. Kalaulah insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu, rupanya untuk memandang nyatanya Allah secara sempurna, pandanglah kepada insan. Insan itulah rahasia nyatanya diri Allah yang terlihat secara nyata, terang, dan jelas. Tak ada diri yang lain di situ. Insan itulah penampakannya secara sempurna. Insan itulah tajalinya secara sempurna. Insan itulah kenyataan dirinya sempurna. Ini yang dikatakan memandang, mensuhudkan Allah dengan cara tanazul. Memandang Allah itu dengan cara tanazul. Tanazul itu memandangnya dari atas ke bawah, dari pucuk ke pangkal. Supaya kita mudah memahaminya. Mengambilnya itu dari pucuknya, memandangnya dari pucuknya, melihatnya dari pucuknya, melihatnya dari ujungnya, ujung yang tak ada batasnya. Lalu bagaimana cara kita mentarkikannya? Memandang dirinya dari bawah ke atas. Siapa insan itu yang sebenarnya? Insan itu sebenarnya itu adalah nyatanya ruh tuh. Insan itu nyatanya ruh. Kalau tidak ada ruh tak nyata insan itu. Nah, gimana memahaminya? Lihat. Nah. Ini tubuh, ini ruh. Ya. Antara tubuh dengan ruh yang sebenar wujud yang mana? Ruh. Kalaulah ruh ini yang sebenar wujud, lalu tubuh ini apa bagi ruh ini? Kenyataan ruh. Kalaulah tubuh ini kenyataan ruh, maka patrikan ke dalam hati, jazamkan ke dalam hati, iktikadkan ke dalam diri. Kalaulah memang tubuh ini kenyataan ruh, maka tubuh inilah sebenar-benarnya ruh itu yang sesungguhnya. Maka jangan bertubuhkan jasmani, akan tetapi bertubuhkan ruhlah sebenarnya. Maka dikatakanlah insan itulah yang sebenarnya ruh itu. Kalaulah insan itu yang sebenarnya ruh, siapa sebenarnya ruh itu yang sesungguhnya? Yang dikatakan sebenar ruh itu adalah si hayat. Yang sebenar ruh itu yang si hayat, yang hidup. Kalau tak ada hayat, tak hidup ruh itu. Contoh lagi. Antara ruh dengan hayat mana yang sebenar ada? Hayat yang sebenar ada. Kalaulah hayat yang sebenar ada, lalu ruh ini apa bagi si hayat? Kenyataan daripada si hayat. Kalaulah ruh ini kenyataan daripada si hayat, patrikan ke dalam hati. Ruh inilah yang sebenar-benarnya yang hayat itu. Ruh itu yang sebenar-benarnya hayat itu. Ini dia. Nih. Kalaulah ruh itu yang sebenar-benarnya hayat,
Lalu siapa sebenar-benarnya hayat? Yang dikatakan sebenar-benar hayat itu adalah Muhammad. Makanya antara hayat dan Muhammad mana yang sebenar ada? Muhammad. Kalaulah Muhammad yang sebenar ada, lalu hayat ini apa bagi Muhammad? Kenyataan daripada Muhammad. Kalaulah hayat ini kenyataan untuk memandang nyatanya Muhammad, patrikan ke dalam hati ini bahwa hayat itu yang sebenar-benarnya Muhammad. Kemudian, kalaulah yang sebenar-benarnya hayat itu adalah Muhammad, siapa Muhammad ini yang sebenarnya? Yang sebenar-benarnya Muhammad itu ya aku. Antara Muhammad dengan aku, mana yang sebenar-benar ada? Aku. Kalau aku yang sebenar ada, lalu Muhammad ini apa bagi yang aku? Kenyataan bagi yang aku. Kalaulah Muhammad ini adalah kenyataan yang aku, maka patrikan ke dalam hati, Muhammad itulah yang sebenar-benarnya aku itu. Lalu, siapa yang dikatakan aku itu? Yang dikatakan aku itu adalah Allah. Allah itulah yang sebenar-benarnya aku, statusnya sebagai Tuhan. Lalu pertanyaannya, kalaulah Allah itu yang sebenar-benarnya aku, dan aku itulah sebenar-benarnya Allah yang statusnya sebagai Tuhan, adakah yang lain selain daripada dirinya? Enggak ada. Adakah sesuatu yang wujud selain dari dirinya? Enggak pernah ada. Kalau tidak ada yang lain, tidak ada sesuatu yang wujud selain daripada dirinya, maka dialah yang sebenar-benarnya, yang awal, akhir, zahir, dan yang batin itu. Dialah sebenar-benarnya wujud yang mutlak itu. Maka proses memandang dari bawah ke atas disebut namanya dengan tarki. Setelah Bapak Ibu tanazulkan, lalu Bapak Ibu tarkikan, patrikanlah bahwa yang tanazul ditarkikan, yang tarki ditanazulkan, maka pandanglah satu wujudnya itu adalah aku secara mutlak, yang tak pernah bisa disebut, yang tak bisa lagi diceritakan, yang tak bisa lagi diuraikan. Untuk apa lagi disebut, diceritakan, dan diuraikan? Karena memang dia juga, dia yang bercerita, dia yang diceritakan, dia nggak ada yang lain lagi. Kalau sudah sadar kita, yang bercerita dia, yang diceritakan juga dia, untuk apa lagi bercerita tentang dirinya? Karena dirinya juga itu semata-mata. Disitulah letaknya. Apabila Bapak Ibu sudah paham dan sudah kenal bahwa Allah itu wujud yang semata-mata, yang ada, tidak ada diri yang lain, tanda atau bukti ma'rifatnya Bapak Ibu itu cukup hening saja lagi. Hening itu apa tuh? Tuh dia hening tuh. Diam. Diam yang sudah apa? Tuh alhamdulillah, diam yang sudah paham. Makanya orang kalau sudah paham, banyak diam, banyak senyum aja lagi tuh. Dia hanya menjalani aja lagi. Ya? Dia yang menjalani aja lagi tuh. Nggak ada yang lain lagi Bapak Ibu. Disitulah letaknya. Bapak Ibu sudah berada pada makom Tuhan itu. Kalau diceritakan, sekiranya Bapak Ibu sudah paham bahwa dia cuma satu-satunya,
Maka disitulah duduknya Bapak Ibu itu pada makom Tuhan.